Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zelsa sebagai Local Officer on Public Health Cimsa UMP. Dan seperti di judul, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan mental untuk memperingati Hari Mental Sedunia. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut telah teman-teman tanyakan di IG Story Cimsa UMP. Oke, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh ahlinya, yaitu Compassionate Counselor dari Into the Light Indonesia, yaitu Kak Koleta Asintia Saraswati. Kepada Kak Koleta dipersilahkan. Halo semuanya, nama saya Koleta. Saya adalah Compassionate Counselor dari Into the Light Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai perwakilan dari Into the Light Indonesia membagikan kepada teman-teman informasi-informasi dan wawasan-wawasan guna kita supaya bisa lebih menyadari pentingnya kesehatan mental. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman sudah menanyakan beberapa pertanyaan di akun Instagram Cimsa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan dalam rangka juga memperingati World Mental Health Day 2020 yang diharapkan agar setelah video ini teman-teman tonton, kita bisa semakin menyadari betapa pentingnya kesehatan mental dan sebenarnya cara-cara apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk memaintain, meningkatkan, dan juga menjaga kesehatan mental kita sendiri. Oke, mungkin kepada Kak Koleta bisa memberikan trigger warning untuk video kali ini. Kepada Kak Koleta dipersilahkan, silahkan Kak. Teman-teman, ini adalah trigger warning di awal. Ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa di dalam video ini mungkin saja teman-teman akan menemukan pembahasan-pembahasan yang akan membuat diri teman-teman tidak nyaman. Kalau memang teman-teman merasakan kurang nyaman dengan pembahasan yang akan dibahas setelah ini, silakan teman-teman bisa mengambil jeda sejenak dari video ini. Silakan teman-teman tenangkan diri teman-teman terlebih dahulu dan silakan join lagi kalau misalnya teman-teman merasa sudah lebih baik. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana ya Kak dampak pandemi COVID-19 ini terhadap mental kita? Oke, kepada Kak Kole, mungkin bisa dijawab, silahkan. Oke teman-teman, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih sebenarnya dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kesehatan mental kita. Mungkin dari beberapa teman-teman sudah banyak yang membaca artikel terkait hal ini atau bahkan diri kita sendiri yang mengalaminya. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa pandemi COVID-19 ini adalah suatu kondisi yang kita tidak duga akan datang dan sampai saat ini pun kita masih hidup di tengah banyak ketidakpastian. Jadi wajar sekali teman-teman apabila
mengalami hal-hal tersebut, atau misalnya merasa bahwa apa yang teman-teman alami saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas sehari teman-teman dan juga mengganggu pikiran teman-teman, jangan ragu untuk langsung mencari bantuan profesional seperti misalnya ke psikolog ataupun ke psikiater. Kita perlu mengantisipasi juga teman-teman karena beberapa penelitian menemukan bahwa ketika kita tidak menangani secara lebih cepat kondisi-kondisi psikologis yang tadi sudah disebutkan, hal tersebut bisa berdampak atau berpengaruh kepada berkembangnya gejala-gejala gangguan psikologis yang lebih serius, seperti misalnya depresi, atau munculnya respon-respon trauma, atau OCD, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila sekali lagi teman-teman sudah merasakan sangat tidak nyaman dengan kondisi yang teman-teman alami saat ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terima kasih Kak Kole atas jawaban pertanyaan yang pertama. Dan ternyata emang banyak ya guys dampak-dampak dari pandemi COVID ini terhadap diri kita sendiri maupun mental kita. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua, yaitu Kak mau tanya dong, apa saja ya faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan psikologis itu muncul? Dan apakah bila kita membaca berita-berita COVID, itu dapat mengganggu mental kita ya Kak? Nah, kita langsung aja tanya dengan Kak Kole, gimana nih Kak atas jawaban pertanyaan ini? Saat ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan apa sih sebenarnya faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan psikologis tersebut muncul, dan apakah dengan kita selalu mengkonsumsi berita-berita yang berhubungan dengan COVID-19 bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Kalau faktor-faktor sendiri tentu banyak sekali teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sebutkan sedikit di awal, seperti misalnya muncul ketakutan tertentu yang kita miliki sehingga kita menjalani kondisi ini secara lebih cemas, atau misalnya juga kita tinggal di suatu tempat yang tidak nyaman bersama orang-orang yang tidak membuat kita nyaman juga, dan akhirnya hal tersebut berdampak pada munculnya perasaan terisolasi, kesepian, dan lain sebagainya. Kalau membicarakan mengenai pemberitaan COVID-19 sendiri, banyak penelitian juga yang sudah menemukan bahwa terpaparnya diri kita secara terus-menerus terhadap pemberitaan COVID-19 akan berdampak pada kesehatan mental kita juga. Seperti yang kita ketahui bersama, teman-teman, beberapa pemberitaan COVID-19 memang mengandung materi-materi yang membuat kita merasa cukup tidak nyaman, seperti misalnya kondisi pasien yang bertambah, atau banyaknya korban yang meninggal, banyaknya juga tenaga kesehatan yang meninggal, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini tentu wajar sekali apabila menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyaman dalam diri kita. Oleh karena itu, teman-teman, wajar sekali apabila teman-teman juga butuh break atau istirahat sejenak dari pemberitaan-pemberitaan tersebut. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak up to date ya, teman-teman, bukan berarti kita menjadi apatis terhadap kondisi COVID-19 terutama di Indonesia saat ini, tetapi kita harus memang pintar-pintar membuat batasan antara diri kita beserta pemberitaan-pemberitaan tersebut. Sekali lagi, kalau teman-teman merasa sudah sangat tidak nyaman mendengar pemberitaan-pemberitaan tersebut, teman-teman sangat boleh mengambil jeda sejenak dari pemberitaan itu. Ketahuilah limit atau batas teman-teman sendiri sampai mana teman-teman merasakan ketidaknyamanan, dan ketika ketidaknyamanan itu muncul, teman-teman sangat boleh mengambil break sejenak. Atau kalau misalnya memang teman-teman ingin mencoba membaca berita, filter lagi, saringlah lagi berita-berita yang memang berasal dari sumber-sumber terpercaya, dan hindarilah sumber-sumber yang memang justru membuat kita semakin stres, misalnya karena pendapat yang terlalu kontroversial dan lain sebagainya. Jadi silahkan temukan sendiri teman-teman sumber-sumber berita yang membuat teman-teman merasa lebih tenang di dalam membacanya, dan jangan lupa mengambil jeda sejenak apabila teman-teman sudah sangat merasa overwhelmed terhadap pemberitaan-pemberitaan tersebut. Terima kasih Kak Kole atas jawaban pertanyaan nomor 2. Ingat ya teman-teman, apabila teman-teman udah lelah dengan berita-berita yang beredar, istirahat sejenak itu baik untuk diri kalian, tapi bukan berarti kalian harus kudet ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kak, kenapa ya akhir-akhir ini motivasi belajar atau bekerja sering menurun? Dan ada rasa ingin menyendiri yang tumbuh di dalam diri. Nah, ini sering banget Kak, di remaja ataupun di mahasiswa, orang tua, itu sering ada yang berprasangka seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih menurut Kak Kole tentang motivasi dan rasa ingin menyendiri?
Saat ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman berkaitan dengan sebenarnya apa sih dampak COVID-19 terhadap kehidupan kita sehari-hari atau dampak dari permasalahan-permasalahan psikologis tadi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Beberapa dari teman-teman menanyakan kenapa ya kok motivasi belajar atau motivasi bekerja itu rasanya menurun sekali, dan kenapa ya di saat-saat seperti ini justru beberapa dari kita lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendiri. Ketika kita membicarakan tentang motivasi dan juga perasaan ingin menyendiri dan lain sebagainya, hal yang perlu kita ingat bersama adalah setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, dan kita tidak bisa menyamaratakan semua proses antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi, misalnya kita melihat teman-teman kondisinya berbeda dari kita, atau diri kita sendiri memiliki kondisi atau proses yang berbeda dari orang-orang lainnya, kita tidak perlu khawatir teman-teman, karena sekali lagi semuanya unik dan semua proses berbeda-beda. Kalau membicarakan mengenai motivasi sendiri, banyak sekali faktor-faktor yang bisa melatar belakanginya. Salah satunya adalah kita kehilangan sentuhan dari manusia saat kita bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. No human touch. Ternyata hal tersebut sangat berdampak pada diri kita, teman-teman. Terutama ketika kita adalah pribadi yang banyak mendapatkan semangat, banyak mendapatkan energi ketika kita bertemu dengan orang-orang, dan saat ini kondisi dimana kita harus berada di rumah seperti itu ya, dan akhirnya kita kehilangan sumber energi kita tersebut. Ketika kita tidak bisa bertemu lagi secara leluasa dengan teman kerja kita atau teman-teman sekolah kita, hal itu tentu berdampak pada semangat kita di dalam menjalani pekerjaan dan juga sekolah kita. Selain itu, bisa juga dipengaruhi oleh kondisi rumah atau tempat tinggal yang kurang nyaman saat kita LFH ataupun WFH. Hal tersebut juga bisa sangat berpengaruh, teman-teman, karena ketika kita tidak nyaman dengan situasi itu atau lingkungan tempat kita tinggal, hal tersebut membuat kita akhirnya menjadi menurun semangatnya dan lebih banyak melakukan hal-hal yang biasanya tidak produktif. Lalu ketika kita membicarakan mengenai kenapa ya beberapa dari kita lebih sering untuk menginginkan waktu sendiri saat masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, semua orang berbeda ya teman-teman. Bisa saja ada orang-orang yang mungkin di masa-masa ini justru lebih sering mengontak orang lain, lebih sering mencoba untuk Zoom atau video call dengan orang lain, karena memang beberapa dari kita memiliki sumber atau memiliki tenaga ketika kita setelah berinteraksi dengan orang lain. Tapi beberapa di antara kita juga mungkin lebih nyaman menghabiskan waktu kita sendiri, seperti yang tadi misalnya karena kondisi lingkungan yang tidak nyaman sehingga kita harus membuat batasan supaya diri kita jangan begitu terganggu oleh lingkungan kita. Atau misalnya memang pada saat masa pandemi ini ternyata kita menemukan suatu proses atau dinamika yang baru dengan diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita perlu mengambil waktu untuk diri kita sendiri untuk mendalami sebenarnya proses baru apa sih ini. Mungkin kita menemukan bagian dari diri kita yang baru, menemukan hobi-hobi baru, menemukan kesukaan-kesukaan baru, seperti itu misalnya. Jika memang hal itu yang terjadi pada diri teman-teman, tidak apa-apa teman-teman, karena sekali lagi semua dari kita prosesnya unik. Dan ketika diri kita memang sedang membutuhkan waktu sendiri, sedang membutuhkan break untuk berinteraksi dari orang lain, tidak apa-apa untuk melakukan hal tersebut. Karena bagaimanapun juga diri kita lah yang lebih mengenal apa sih yang sebenarnya kita butuhkan dalam kehidupan kita saat ini. Dan kalau misalnya teman-teman juga menemukan orang lain atau orang terdekat kita yang ternyata membutuhkan waktu sendiri saat pandemi ini, kita usahakan untuk tidak menuntut supaya orang tersebut juga join kepada kita atau lebih aktif bersosialisasi lagi, karena mungkin saat itu bukan sosialisasi yang dibutuhkan oleh orang terdekat kita itu. Jadi, ambillah waktu secukupnya untuk diri kita sendiri dan cobalah untuk mengerti posisi orang lain yang ternyata saat pandemi ini justru membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Wah, terima kasih Kak Kole atas jawabannya. Ternyata teman-teman, setiap manusia itu mempunyai proses yang berbeda-beda. Tapi kita ini unik loh walaupun berbeda-beda. Jadi jangan insecure ya teman-teman. Jadi untuk motivasinya masih kurang, yang suka menyendiri, nggak apa-apa kok. Kalian emang membutuhkan waktu untuk menyendiri terlebih dahulu untuk membuat hati kalian itu happy. It's okay teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ini ada yang nanya nih Kak, apakah pandemi ini bisa merubah persepsi diri kita terhadap sosial? Nah, ini pertanyaan yang cukup rumit sih Kak kalau bagi aku. Nah, kira-kira Kak Kole gimana ya Kak?
Beberapa dari teman-teman juga menanyakan sebenarnya mungkin nggak ya masa PSBB ini memunculkan suatu pandangan yang berbeda dari diri kita kepada orang-orang lain. Mungkin nggak ya hal itu merubah persepsi kita terhadap relasi sosial kita. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teman-teman, bagaimanapun juga kita mengalami proses yang berbeda-beda. Kalau membicarakan mengenai relasi sosial sendiri, hal ini diibaratkan seperti dua sisi koin, teman-teman. Jadi ada beberapa dari kita yang justru di masa PSBB dan masa pandemi ini merasa semakin terkoneksi, semakin terhubung dengan orang-orang terdekatnya. Ada juga beberapa dari kita yang justru semakin merasa terisolasi atau semakin merasa terjauhkan dari orang-orang terdekat kita. Bagi mereka yang merasa menjadi lebih dekat, hal itu mungkin disebabkan oleh adanya komunikasi yang lebih intens, seperti misalnya ketika belum masa pandemi dan PSBB kita sulit bertemu, sedangkan saat ini kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkontak secara online, entah melalui media video call, chatting, dan lain sebagainya, dan akhirnya mungkin kita semakin meningkat intensitas berkontak dengan orang-orang yang sebelumnya jarang kita temui seperti itu, atau bahkan dengan keluarga kita sendiri yang jarang kita berquality time dengan mereka, teman-teman terdekat kita, dan lain sebagainya. Dan akhirnya karena intensitas yang meningkat ini, bisa saja kita merasakan suatu koneksi kembali yang awalnya sudah sedikit lebih jauh saat kondisi normal, namun saat pandemi ini kita semacam menjalin atau merajut kembali koneksi tersebut. Atau misalnya kita menjadi melihat sisi-sisi baru dari orang-orang yang kita sayangi, dan ternyata hal itu sangat positif yang kita tidak pernah sadari sebelumnya, dan akhirnya muncullah pandangan-pandangan yang lebih positif juga terhadap orang-orang terdekat kita. Sedangkan bagi kita yang lebih merasa terisolir akibat pandemi ini, kalau misalnya tadi ada beberapa orang yang lebih nyaman melakukan komunikasi secara online, mungkin beberapa dari kita justru sangat membutuhkan sentuhan manusia, seperti misalnya kita harus hanya bisa merasakan berelasi atau berkoneksi ketika kita bertemu langsung, ketika misalnya kita bisa melihat langsung muka dari teman-teman kita atau keluarga kita tanpa terbatas oleh layar HP, layar laptop, dan lain sebagainya. Dan ketika kita merasa sulit beradaptasi pada kondisi seperti ini, akhirnya kita merasa jauh lebih terisolir, jauh lebih terkucil begitu ya teman-teman. Atau juga beberapa dari kita populasi-populasi rentan seperti misalnya lansia, atau misalnya teman-teman yang memiliki gangguan psikologis tertentu, teman-teman dengan keterbatasan fisik tertentu yang akhirnya sedikit sulit untuk beradaptasi dengan keadaan baru ini, dan akhirnya membuat kita merasa lebih terisolasi, lebih merasakan bahwa diri kita tuh sendiri di dalam menjalani hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman, apabila teman-teman merasa bahwa di antara orang-orang terdekat kita atau diri kita sendiri mengalami perasaan terisolasi tersebut, jangan lupa untuk lebih aktif lagi bagi diri kita yang tidak merasa terisolir untuk mengontak teman-teman kita yang merasa dirinya terkucilkan atau merasa menjalani semua proses-proses ini sendiri. Kemudian tadi kalau kita membicarakan mengenai perubahan pandangan, bisa juga ternyata ketika teman-teman yang merasa terisolasi tersebut memandang lingkungannya sebagai suatu lingkungan yang mengecewakan misalnya, atau lingkungan yang memberikan kesedihan, lingkungan yang tidak menyediakan perhatian bagi dirinya. Jadi memang sangat mungkin terbentuk suatu persepsi atau pandangan-pandangan baru terkait relasi sosial selama kita menjalani masa pandemi ini. Terima kasih Kak Kole atas jawabannya, dan ternyata emang benar ya teman-teman, pandemi ini bisa merubah sudut pandang seseorang terhadap sosial, dimana ada yang merasa terkucilkan, dimana ada yang merasa lebih aktif. Nah makanya kita harus support satu sama lain karena support itu penting teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 5. Kak, banyak nih di luar sana yang merasa sendiri di rumah dan akhirnya malah melanggar protokol kesehatan dan protokol stay at home. Nah, gimana nih tanggapan kakak terhadap orang-orang tersebut? Kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada satu passage yang cukup menarik dari pertanyaan ini, di mana dikatakan bahwa masa pandemi ini adalah a big door to a deep depression. Karena beberapa dari kita merasa sangat sendiri, sangat lonely di dalam menjalani perjalanan ini, dan akhirnya perasaan kesendirian inilah yang akhirnya mendukung kita atau mendorong kita untuk akhirnya sulit stay at home dan akhirnya keluar untuk mencari sensasi-sensasi tertentu.
Hal ini juga bahkan sudah dijadikan penelitian di luar negeri, di mana memang ditemukan perasaan loneliness inilah yang mendorong seseorang untuk akhirnya keluar dan melanggar protokol kesehatan ataupun melanggar kebijakan untuk stay at home, karena kita perlu merasakan sensasi-sensasi tertentu yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita keluar dari rumah. Hal ini pun juga sangat mungkin terjadi di Indonesia, karena apalagi dengan Indonesia yang tidak lockdown seperti itu ya teman-teman, masih diperkenankan untuk keluar. Jadi mungkin beberapa dari kita yang merasa kesepian, akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sebenarnya untuk mengatasi hal ini cukup tricky teman-teman, karena seperti tadi tidak semua dari kita nyaman untuk melakukan kontak atau tetap mencoba untuk terhubung dengan orang-orang secara online. Tetapi itu adalah hal yang paling penting dan utama untuk kita lakukan, yaitu tetap terkoneksi dengan orang-orang yang memang kita rasa perlu kita temui tapi tidak bisa kita temui secara langsung. Kalau memang hal itu sudah teman-teman coba lakukan dan ternyata belum begitu berdampak pada perasaan kesepian teman-teman, dari WHO sendiri menyarankan bahwa mungkin kita perlu menemukan cara-cara yang unik atau bahkan cara-cara yang baru supaya kita bisa keep in contact dan tetap terkoneksi dengan orang-orang yang kita sayangi atau kita butuhkan. Berbagai cara unik sudah diungkapkan, seperti misalnya menonton film bersama via Zoom atau video call, kemudian bermain game bersama, atau misalnya kemudian masak online bersama, dan lain sebagainya. Jadi memang dari diri kita sendiri untuk mengatasi perasaan kesepian ini dan untuk menghindari bertambahnya orang-orang yang terkena COVID-19, kita perlu mencoba menahan keinginan kita untuk keluar dan mencari cara-cara baru yang bisa kita lakukan untuk tetap terkoneksi dengan orang-orang lain. Lakukanlah eksperimen-eksperimen kecil yang mungkin terbayang di dalam otak teman-teman bersama dengan orang-orang yang teman-teman sayangi itu, bisa keluarga teman-teman atau teman-teman terdekat dan lain sebagainya. Kalau memang ada masa di mana teman-teman sangat merasa sumpek berada di rumah, sudah melakukan berbagai cara, teman-teman bisa ingat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan sebelum keluar rumah silahkan coba pertimbangkan kembali, refleksikan kembali, kira-kira apakah dengan keluar rumah teman-teman sudah pasti mendapatkan apa yang teman-teman cari, atau sebenarnya hal itu bisa disubstitusi atau digantikan oleh aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa teman-teman lakukan dari rumah. Oke, terima kasih Kak Kole. Nah, benar tuh teman-teman, apabila kita emang butuh untuk keluar rumah, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dan jangan terlalu sering ya teman-teman untuk keluar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Ini paling sering sih, banyak yang nanya, Kak, apa ya yang bisa dilakukan untuk menghadapi stres di masa pandemi ini? Nah, silahkan Kak Kole bisa menjawab. Next pertanyaan teman-teman, ini adalah pertanyaan yang juga paling banyak ditanyakan, yaitu sebenarnya bagaimana sih cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi stres di masa pandemi ini. Stres dan juga mood yang berubah-ubah adalah dua hal yang sebenarnya saling berhubungan ya teman-teman, karena seperti yang kita ketahui bersama, munculnya tekanan-tekanan yang muncul dalam masa pandemi ini meningkatkan stres kita dan pada akhirnya membuat kita menjadi lebih mudah teriritasi oleh hal-hal yang sebenarnya sebelumnya tidak membuat kita terganggu gitu ya, tetapi saat ini karena tekanan yang begitu tinggi akhirnya kita lebih mudah terganggu juga oleh hal-hal kecil tersebut, dan akhirnya mood kita pun menjadi lebih mudah untuk berubah-ubah. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan kita ingat bersama juga di dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. WHO dan organisasi kesehatan mental lainnya juga sudah banyak yang mengungkapkan tips-tips ini, dan tips yang pertama adalah maintain a healthy lifestyle. Kalau teman-teman mencoba untuk melihat, coba untuk refleksikan kembali apakah kehidupan teman-teman saat ini, gaya hidup teman-teman saat ini sudah sehat atau jauh lebih parah dari yang sebelumnya, dari sebelum masa pandemi ini. Beberapa dari kita mungkin intake makanannya menjadi kurang sehat, kemudian pola tidur kita juga menjadi sangat terganggu, kita juga menjadi sangat jarang bergerak, dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi seperti ini ternyata juga bisa berdampak pada meningkatnya stres dalam diri kita.
Oleh karena itu penting bagi diri kita untuk tetap menjaga suatu pola hidup sehat. Jangan sampai kita justru semakin mengembangkan pola-pola yang tidak sehat selama masa pandemi ini. Tetapi ini adalah sebuah proses ya teman-teman. Jadi kalau memang di awal teman-teman harus mengalami transisi terlebih dahulu dari kehidupan normal kita kepada masa pandemi ini, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting kita semua mengingat bahwa kita semua tetap perlu memaintain pola hidup yang sehat. Lalu yang kedua adalah mencoba untuk membatasi diri kita dengan berita-berita yang ada di internet. Seperti di awal yang sudah kita bahas, bukan berarti menjadi tidak peduli atau apatis terhadap pemberitaan COVID-19, tetapi mencoba melihat limit kita itu sejauh apa sih sampai kita merasa terganggu oleh pemberitaan-pemberitaan tersebut. Kalau memang pemberitaan tersebut sangat mengganggu kita dan menekan kita, tidak ada salahnya untuk mengambil jeda sejenak dari membaca berita-berita tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah usahakan untuk kita bisa mencoba sharing atau berbagi dengan orang-orang yang kita percayai. Mungkin beberapa dari kita merasa mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental itu tidak selalu mudah, karena misalnya kita takut nanti akan dihakimi, kita takut akan dijudge, dinilai secara negatif, dan lain sebagainya. Jadi lakukanlah ini kepada orang-orang yang memang teman-teman percayai. Dan teman-teman juga sangat boleh mengungkapkan di awal bahwa teman-teman berharap supaya nanti tidak dihakimi, teman-teman hanya berharap supaya bisa didengarkan, dan lain sebagainya. Jujurlah kepada apa harapan dan ekspektasi teman-teman sendiri ketika teman-teman bercerita kepada orang-orang yang teman percayai. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, beberapa penelitian bahkan juga sudah menemukan bahwa sharing dengan orang-orang terdekat itu bisa jauh meringankan stres yang ada di dalam diri kita. Jadi cobalah untuk mencari orang-orang yang teman-teman percayai yang menjadi sumber kekuatan teman-teman untuk teman-teman ceritakan dan sharingkan mengenai hal ini. Dengan men-sharingkan hal tersebut, ketakutan dan pemikiran-pemikiran itu tidak hanya berhenti di otak teman-teman saja, tetapi teman-teman bisa mengeluarkannya dan mungkin mendapatkan pandangan lain terhadap hal ini. Begitu pula juga ketika kita menghadapi teman-teman kita yang ingin bercerita ya teman-teman, kita coba lakukan hal yang sama dengan apa yang kita harapkan ketika kita bercerita dengan teman-teman terdekat kita itu. Lalu yang selanjutnya, lebih baik kita menghindari strategi coping atau cara penyelesaian yang cenderung ke arah pelarian. Dan apalagi pelariannya yang kurang sehat, seperti misalnya terus-menerus mengkonsumsi alkohol, zat-zat tertentu, merokok, dan lain sebagainya. Karena memang mungkin saat itu kita merasakan permasalahan kita atau pemikiran ketakutan kita itu terselesaikan sementara, begitu ya teman-teman. Tetapi sekali lagi, karena balik lagi itu hanya diselesaikan sementara, ketika kita keluar atau misalnya terlepas dari pengkonsumsian yang hal-hal yang menjadi pelarian kita itu, kita akan tetap teringat kembali pada hal-hal yang menjadi permasalahan kita. Jadi cobalah untuk, kalau memang teman-teman perlu mendistraksi sejenak pemikiran teman-teman, dan distraksi itu juga merupakan hal yang wajar ya teman-teman, carilah hal-hal yang bisa teman-teman lalui secara sehat. Jangan menggunakan distraksi-distraksi yang justru memperburuk keadaan teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah cobalah saat ini teman-teman mengobservasi lagi atau mencoba melihat dan mengingat-ingat kembali masa-masa di mana teman-teman juga mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Tentu di dalam perjalanan hidup kita sudah mengalami beberapa hal yang menjadi permasalahan ya teman-teman, dan mungkin masa pandemi ini adalah salah satunya. Jadi cobalah ingat kembali masa-masa di mana teman-teman mengalami permasalahan itu. Coba lihat kembali hal-hal apa saja ya waktu itu yang bisa menjadi sumber kekuatan bagi teman-teman, hal-hal apa saja yang bisa membantu teman-teman melewati masa-masa sulit ini. Bisa berupa strategi coping, strategi penyelesaian, atau orang-orang yang menjadi sumber kekuatan kita, dan lain sebagainya. Jadi silahkan diingat kembali bahwa teman-teman sudah berhasil loh melampaui suatu kesulitan di dalam masa hidup teman-teman, dan saat ini bukan berarti teman-teman tidak bisa melakukan atau melewati hal ini lagi. Meskipun kita semua tahu bahwa kondisi pandemi ini sangat berbeda dari permasalahan-permasalahan yang mungkin sebelumnya pernah kita alami, tapi at least kita tahu bahwa dulu ketika kita mengalami permasalahan, kita mempunyai sumber daya apa dan mempunyai orang-orang yang mendukung siapa saja orang-orang itu, sehingga akhirnya pada saat menghadapi kesulitan selama masa pandemi ini kita bisa mencoba menerapkan kembali apa yang sudah pernah kita lakukan saat mengalami kesulitan di masa yang dulu.
Oke, makasih Kak Kole. Nah, jadi teman-teman apabila kita mengalami stres seperti itu, kita harus mencari sesuatu yang bisa membuat diri kita itu happy dan kembali lagi seperti semula. Jangan lama-lama ya teman-teman stresnya. Nah, em, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, Kak. Ini ada yang nanya nih, Kak. Gimana cara mengatasi kejenuhan dan meningkatkan self-love di pandemi ini? Benar sih, Kak, banyak ya mungkin di pandemi ini yang merasa, aduh jenuh, aduh aku eh, udah gak ada motivasi gitu, aku udah gak cinta sama diri aku sendiri gitu. Nah, gimana nih menurut pandangan dari Kak Kole? Pertanyaan selanjutnya adalah terkait bagaimana kita harus bisa mengatasi kejenuhan kita dan bagaimana sih cara meningkatkan self-love selama masa pandemi ini. Kejenuhan memang salah satu hal yang paling sering terjadi yang kita temukan pada saat masa pandemi ini, begitu ya teman-teman. Dan sebenarnya salah satu jalan keluar dari kejenuhan ini adalah self-love. Sedangkan cara untuk self-care dan self-love selama masa pandemi ini banyak sekali yang bisa kita lakukan, teman-teman. Seperti misalnya yang pertama adalah teman-teman mencoba mengenali terlebih dahulu stres dan juga pemikiran-pemikiran yang ada di dalam diri teman-teman. Terkadang kalau kita sedang merasa tertekan atau kita merasa takut, kita hanya mengabaikan perasaan-perasaan itu gitu ya. Kita hanya berharap supaya perasaan-perasaan itu cepat berlalu. Padahal supaya kita care dengan diri kita sendiri, kita perlu menyadari bahwa kita memang sedang mengalami stres atau kita mengalami perasaan-perasaan takut tertentu, khawatir tertentu, dan lain sebagainya. Coba untuk kenali perasaan-perasaan teman-teman lebih jauh dan kenali stres yang teman-teman rasakan lebih jauh. Dengan begitu, teman-teman juga menjadi lebih paham jalan keluar seperti apa yang sebenarnya teman-teman butuhkan dari rasa stres ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mencoba untuk tetap terhubung secara sosial. Seperti yang tadi kita sudah bahas beberapa kali, cobalah untuk tetap terkoneksi dengan orang-orang yang memang teman-teman rindukan atau teman-teman inginkan untuk teman-teman temui misalnya. Kemudian yang selanjutnya juga cobalah untuk mencari cara-cara yang baru untuk menghibur diri kita sendiri, begitu ya teman-teman. Mungkin beberapa cara yang sebelum pandemi ini kita lakukan itu bisa menghibur kita, tapi saat ini tidak bisa kita lakukan. Maka kita perlu memang menemukan jalan-jalan baru yang bisa kita tempuh untuk bisa lebih membahagiakan diri kita sendiri. Seperti misalnya melakukan hobi baru, mencari kesukaan-kesukaan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, dan tentunya kita harus menyesuaikan dengan kondisi diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap mencoba membuat rutinitas atau jadwal rutin dalam kehidupan teman-teman. Mungkin beberapa dari kita merasa sangat sulit untuk keep up dengan rutinitas kita selama masa pandemi ini, begitu ya teman-teman. Tidak apa-apa kalau memang sulit dilakukan, tetapi teman-teman tidak harus mencoba untuk langsung 1 minggu full misalnya mengikuti rutinitas atau jadwal yang sudah ada. Jadi cobalah misalnya dalam seminggu 1 atau 2 hari terlebih dahulu, kemudian minggu berikutnya ditingkatkan, dan seterusnya. Kemudian untuk penyusunan rutinitasnya juga tidak harus langsung ekstrim, harus teratur seperti masa sebelum pandemi, begitu ya teman-teman. Tapi cobalah untuk membuat rutinitas-rutinitas kecil, seperti misalnya bangun jam berapa, apa yang akan dilakukan setelah bangun, makan di jam berapa saja, jam kosongnya apa saja, harus menonton film di jam berapa, dan lain sebagainya. Jadi cobalah untuk tetap membuat atau menyusun rutinitas di dalam kehidupan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah mencoba untuk mencari kira-kira nih teman-teman, kalau saat kita merasa jenuh, kan rasanya pemikiran kita itu terlalu fokus dengan diri kita sendiri. Ketika kita merasa jenuh, kita hanya pemikiran yang selalu muncul di dalam diri kita adalah aku bosan, aku sangat tidak suka dengan keadaan ini, dan lain sebagainya. Nah, beberapa pakar menyarankan cobalah untuk mengganti atau men-shift fokus teman-teman yang awalnya di diri teman-teman sendiri kepada lingkungan atau peliharaan kita atau orang-orang di sekitar kita yang juga bisa kita fokuskan. Seperti misalnya kita menjadi lebih sering merawat binatang peliharaan kita, atau kita memberikan perhatian pada orang lain. Jadi menyingkirkan
pikiran kita sementara dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir tentunya ini termasuk dalam self love ya teman-teman, adalah mencari bantuan profesional. Sekali lagi teman-teman, kita tidak harus berada di dalam kondisi tertentu untuk mencari bantuan profesional. Kalau memang teman-teman membutuhkan seseorang untuk berdiskusi atau memang merasa bahwa hal ini sudah cukup mengganggu kehidupan teman-teman, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Karena dengan mencari bantuan profesional seperti ke psikolog atau psikiater kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan mental, itu adalah salah satu cara untuk taking care of ourselves, tetap mencoba untuk mencintai diri kita sendiri. Kemudian beberapa juga ternyata menemukan ada loh ternyata self-care yang bisa kita lakukan secara fisik. Kalau tadi rasanya beberapa hal ini bersangkutan dengan aktivitas atau kehidupan kita sehari-hari. Kalau hal-hal self-care yang bisa kita lakukan secara fisik adalah yang pertama nih teman-teman, kita mencoba untuk memisahkan space di mana kita istirahat dan di mana kita bekerja atau belajar. Kebanyakan dari kita mungkin menyusun space-nya sedemikian rupa supaya kita tetap punya batasan. Ketika kita belajar, kita harus di sini. Ketika kita istirahat, maka kita pindah ke sini. Tetapi mungkin bagi kita yang di kos atau misalnya di apartemen studio, rasanya tidak mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan adalah mencoba membangun rutinitas ketika kita sedang belajar atau sedang bekerja, kita lakukan di meja belajar kita saja. Jangan sampai kita misalnya pindah ke tempat tidur, karena hal itu akan menjadi mencampur adukan space di dalam kehidupan kita. Dengan melakukan pemisahan space ini, kita lebih bisa membantu fisik kita untuk menyesuaikan mana sebenarnya jam untuk bekerja dan mana jam untuk istirahat. Kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan waktu istirahat kita sebaik-baiknya, either istirahat makan siang ataupun istirahat malam. Beberapa dari kita mungkin pada saat bekerja saat ini jam kita sudah sangat overlap gitu ya teman-teman, apalagi kita yang bekerja dari rumah, rasanya sudah saatnya istirahat siang, tetapi kita masih mengerjakan pekerjaan tertentu. Tidak seperti di kantor, dimana kalau istirahat siang kita akan istirahat bersama-sama dan akan kembali bersama-sama. Tetapi saat ini kalau memang teman-teman sedang sangat membutuhkan istirahat, silakan dikomunikasikan hal itu. Tetaplah membuat istirahat jam makan siang ini teman-teman ini sebagai suatu jam untuk diri teman-teman sendiri. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah seperti yang sebelumnya, memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai kita malah memperburuk keadaan kesehatan diri kita sendiri. Lalu banyak bergerak teman-teman. Banyak bergerak di sini belum tentu selalu olahraga ya teman-teman. Bisa saja misalnya teman-teman mondar-mandir di kamar teman-teman selama yang penting mencapai target berapa langkah sehari, misalnya seperti itu. Jadi, banyak bergerak ini tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk olahraga, tetapi gerakan-gerakan kecil seperti peregangan, atau duduk kemudian berdiri secara berkali-kali, jalan di dalam ruangan, dan lain sebagainya, ini juga sudah bisa termasuk ke dalam bergerak. Dan yang terakhir adalah utamakan tidur dan juga istirahat. Beberapa dari kita karena tadi misalnya overlap, kita merasa besok misalnya libur, jadi kita memanfaatkan waktu kita malam untuk binge watching drama tertentu atau film tertentu, seperti itu misalnya. Jadi kita tetap harus membuat diri kita istirahat pada waktu yang seharusnya. Itu adalah beberapa tips yang bisa diberikan dan mungkin bisa teman-teman terapkan untuk mengatasi perasaan jenuh dan juga meningkatkan self-love selama masa pandemi ini. Oke, terima kasih Kak Kole atas jawabannya. Bagi teman-teman yang merasa jenuh dan ingin meningkatkan self-love, mungkin saran dari Kak Kole itu bisa dilakukan ya di rumah. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup, asupannya juga harus terjaga, dan bergerak. Bergerak, olahraga, jangan mager-mager ya teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kak, bagaimana menghadapi rasa panik, cemas, dan sering khawatir di pandemi ini? Ya, mungkin kepada Kak Kole bisa dijawab, silahkan. Teman-teman, kayak tadi kita sudah membahas terkait bagaimana tips yang bisa kita lakukan kalau kita sedang stres, sedang jenuh, dan bagaimana meningkatkan rasa self-love terhadap diri kita sendiri. Saat ini kita akan mencoba bagaimana sih kita harus menghadapi rasa panik kita, rasa cemas kita gitu ya, karena seperti yang kita sudah bahas di awal, masa pandemi ini sangat mungkin memunculkan perasaan takut, perasaan khawatir, dan cemas dan juga panik karena kita merasa terancam oleh hal-hal tertentu begitu ya teman-teman.
Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencoba mengenali perasaan itu lebih jauh. Terkadang kita tidak menyadari apa yang terjadi dalam pikiran kita, apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi ketika kita merasa panik, hal itu berlalu begitu aja. Justru hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali kepanikan kita lebih jauh. Biasanya rasa panik atau rasa cemas ini didasari dari rasa khawatir atau takut akan hal tertentu. Oleh karena itu, saat ini cobalah teman-teman lebih perhatikan diri teman-teman ketika teman-teman sedang merasakan panik. Misalnya, pada situasi apa saja sih rasa panik atau rasa cemas itu muncul? Apa ketakutan yang mendasarinya? Pemikiran apa saja sih yang biasanya muncul? Lalu perasaan atau emosi apa saja yang teman-teman rasakan saat itu? Dan kira-kira apakah perasaan panik itu berdampak pada keadaan fisik teman-teman? Ketika kita sudah lebih mengetahui polanya seperti apa, kita juga menjadi lebih paham apa yang harus kita lakukan, akar apa yang harus kita tangani terlebih dahulu supaya kita tidak merasakan panik. Yang kedua, teman-teman silahkan tekankan pada diri kita masing-masing bahwa sekali lagi suatu perasaan takut, cemas, panik adalah perasaan yang wajar yang muncul dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Jangan sampai kita mengucilkan diri kita sendiri, menganggap diri kita aneh, dan lain sebagainya. Jadi coba katakan kepada diri teman-teman bahwa ini adalah perasaan yang wajar untuk teman-teman rasakan. Dengan seperti itu kita bisa merasa lebih tenang dan juga kita merasa lebih bisa menghandle atau menelaah lebih jauh panik yang kita rasakan itu seperti apa sih sebenarnya, apa yang melatar belakanginya. Kemudian hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk menyusun rutinitas dalam hidup kita. Seperti yang tadi sudah dikatakan, kalau tadi gunanya adalah untuk self-care, saat ini adalah mencoba untuk memberikan sesuatu yang setidaknya pasti untuk diri kita sendiri. Dengan menyusun rutinitas, kita memberikan kepastian pada diri kita sendiri mengenai hal-hal apa saja yang akan kita lakukan pada hari itu. Mungkin saja akan datang hambatan-hambatan tertentu yang membuat kita menjadi tidak mengikuti rutinitas itu. Tetapi setidaknya dengan menyusun rutinitas dan membuat rutinitas itu, kita memberikan sense of kepastian pada diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah mendivide teman-teman, mana waktu teman-teman belajar atau bekerja dan mana waktu teman-teman untuk beristirahat. Seperti tadi selayaknya space untuk belajar dan bekerja, ini adalah waktu gitu ya. Terkadang kita terlalu mencampur adukan waktu belajar kita atau bekerja kita dengan waktu istirahat kita, sehingga akhirnya kita menjadi lebih overwhelmed karena di saat dimana kita seharusnya istirahat, kita masih memikirkan mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi berikan space antara mana waktu teman-teman bekerja dan mana waktu teman-teman untuk beristirahat. Lalu yang selanjutnya adalah cobalah teman-teman untuk mengidentifikasi sebenarnya ada kegiatan apa saja sih yang membuat diri teman-teman merasa senang. Dengan melakukan kesenangan-kesenangan tersebut, kita bisa lebih meminimalisir perasaan cemas dan takut di dalam diri kita. Sebagai salah satu tindakan self-love juga, jangan lupa untuk memberikan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan bagi diri kita sendiri. Kemudian, untuk teman-teman yang memang saat itu sangat benar-benar merasa panik, cobalah untuk berlatih suatu teknik deep breathing. Teman-teman bisa mencoba mencarinya di internet. Banyak sekali juga beberapa platform kesehatan mental yang memberikan misalnya aplikasi atau video khusus untuk melatih kita supaya bisa bernafas secara lebih teratur, dan hal itu ternyata ketika berangkat dari pernafasan kita bisa lebih mengatur rasa panik yang kita rasakan. Karena kalau kita sedang merasa panik, mungkin teman-teman bisa menyadari juga rasanya detak jantung kita meningkat, kita menjadi lebih ngos-ngosan juga di dalam bernafas. Oleh karena itu, teknik deep breathing ini bisa membantu teman-teman untuk merasakan lebih tenang. Boleh teman-teman coba cari di Instagram atau di YouTube dan lain sebagainya terkait dengan hal-hal dengan teknik relaksasi ini sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah terakhir, konsultasikan diri teman-teman pada dokter atau psikolog ataupun psikiater. Ketika kita sedang merasa panik, mungkin kita juga merasa ada gejala-gejala fisik tertentu nih teman-teman yang kita rasakan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mengkonsultasikan hal ini kepada dokter, kepada psikolog ataupun psikiater. Terima kasih Kak Kole atas jawabannya, dan teman-teman mungkin bisa mencoba teknik yang deep breathing and relaksasi, dan jangan lupa konsultasikan ke dokter ataupun ke psikolog ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ke-9,
maka bagaimana cara kita menghadapi atau mendengarkan teman kita yang memang sudah memiliki gangguan psikologi seperti cemas, depresi, dan bagaimana sih cara kita menasehati teman kita tersebut? Nah, mungkin kepada Kak Koli bisa langsung dijawab untuk pertanyaannya. Next question adalah mengenai bagaimana sih kita harus mencoba untuk menghadapi atau mendengarkan teman-teman kita yang memiliki gangguan psikologis tertentu seperti misalnya kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara menasehatinya. Pertama, teman-teman, mungkin kita perlu menyadari dulu bahwa tidak setiap orang di sekitar kita atau teman-teman di sekitar kita itu ingin dinasehati seperti itu. Jadi, kalau memang teman-teman ingin membantu mereka dan membuat keadaan mereka lebih baik, coba tanyakan dulu kepada teman-teman kita. Ini langkah pertamanya adalah menanyakan kepada teman-teman sebenarnya apa yang mereka inginkan. Saat ini kita bisa membantu mereka seperti apa. Tanyakan apakah mungkin mereka hanya perlu didengarkan atau mungkin mereka perlu pendapat tertentu dan lain sebagainya. Jadi, apa yang menjadi persepsi kita selama ini bahwa kita perlu menasehati mereka, cobalah pelan-pelan diubah untuk lebih mengikuti dan memahami sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Tidak hanya pada teman-teman yang memiliki gangguan psikologis tertentu, tapi kepada semua orang juga begitu ya teman-teman. Terkadang yang mereka butuhkan hanyalah untuk didengarkan. Jadi sekali lagi, coba tanyakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan saat ini, dengarkan terlebih dahulu apa yang mereka inginkan saat ini. Kemudian, kalau sudah, tanyakan kembali kira-kira kita sebagai teman bisa memberikan bantuan seperti apa. Terkadang memang betul bisa dipahami sekali kalau misalnya muncul rasa tanggung jawab dalam diri kita bahwa kita harus bisa membantu teman kita, terlebih teman-teman yang mengalami gangguan psikologis untuk semakin bisa berkembang, bisa keluar dari keadaan ini. Tetapi coba silahkan ingatkan lagi pada diri teman-teman bahwa kita tidak bertugas untuk mencoba mengeluarkan dia dari kondisi ini, tapi kita bisa membantunya. Bisa berbeda kan ya teman-teman, kita tidak bertugas mengeluarkan, tetapi kita hanya bisa membantu sebagai temannya. Tekankan itu pada diri teman-teman bahwa di sini teman-teman membantu, bukan akan menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman tersebut. Jadi silakan tanyakan sebagai teman apa yang bisa aku bantu. Dengan seperti itu kita juga lebih paham sebenarnya apa yang ia inginkan dan bantuan seperti apa sih yang saat itu dia butuhkan. Lalu yang selanjutnya adalah mencoba untuk melihat apakah teman-teman kita itu membutuhkan bantuan profesional. Tawarkan bahwa teman-teman akan menemani mereka ketika berkonsultasi dengan profesional. Jadi mungkin beberapa dari kita akan sebel gitu ya kalau misalnya selalu disuruh terus-menerus untuk mencari bantuan profesional. Tetapi dengan kita bersedia untuk menemani dan juga bersedia untuk mengikuti proses yang sedang ia jalani, tentu teman-teman kita akan lebih menghargai usaha yang sudah kita lakukan. Jadi, sekali lagi, cobalah tawarkan diri teman-teman untuk menemani mereka mencari bantuan profesional. Dengan seperti itu, teman-teman kita tidak akan merasa sendiri di dalam menjalani prosesnya. Lalu yang paling penting adalah mendengarkan dengan seksama cerita yang diungkapkan oleh teman-teman kita gitu ya. Terkadang ketika teman-teman kita sedang bercerita, kita hanya menganggapnya angin lalu saja, sehingga saran yang kita berikan atau respon yang kita berikan itu mungkin tidak sesuai dengan harapan teman-teman kita, atau bahkan hanya rasanya terkesan setengah hati begitu ya teman-teman. Jadi coba dengarkan dulu secara saksama dan cobalah hindari perilaku-perilaku menilai, menghakimi gitu ya, yang akhirnya justru malah merendahkan self-esteem atau harga diri dari teman-teman kita. So, just listen gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman usahakan untuk meluangkan waktu yang dimana teman-teman tanpa adanya distraksi sama sekali. Terkadang karena kita saking ingin membantunya teman kita, kapanpun teman kita datang, kita selalu mengiyakan untuk memberikan bantuan tersebut. Padahal mungkin saat itu kita sedang sibuk mengerjakan sesuatu, atau sedang makan, atau sedang istirahat, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat
proses bercerita atau berdiskusi itu berlangsung, akhirnya kita hanya memberikan respon seadanya, atau teman kita justru menangkap sikap kita dengan salah, begitu ya. Jadi cobalah siapkan atau luangkan waktu yang memang tanpa distraksi sama sekali untuk bisa mendengarkan secara penuh dan juga menghargai diri kita sendiri dan juga diri teman yang memang sedang membutuhkan untuk cerita saat itu. Dan berkaitan dengan hal ini juga, kita penting untuk menjaga dan memberikan batasan antara diri kita dan juga teman-teman kita. Ada masa dimana memang diri kita tidak bisa menerima cerita karena kita misalnya memang sedang sangat lelah dan lain sebagainya. Kalau memang kita merasa seperti itu, daripada respon yang kita keluarkan justru menyakitkan teman kita, sampaikanlah bahwa saat itu memang kita sedang merasa lelah atau membutuhkan waktu sendiri. Dengan seperti itu, teman-teman kita juga memahami bahwa memang saat itu kita tidak bisa diajak bercerita dan kita tidak memberikan kesan bahwa kita tidak peduli dengan mereka. Jadi tetaplah kabari apa adanya, sampaikan bahwa keadaan kita saat ini memang tidak memungkinkan untuk mendengarkan cerita mereka. Dan yang terakhir adalah cobalah untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, begitu ya. Kalau kita menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup, rasanya kita terlalu mengarahkan dan lagi-lagi tadi terlalu menghakimi bisa saja. Dengan memberikan pertanyaan terbuka, kita juga memberikan ruang bagi teman-teman kita ini untuk bisa bercerita secara leluasa dan menurut pandangan mereka sendiri. Oke, terima kasih Kak Kole atas jawabannya. Dan untuk teman-teman yang memiliki teman dekat atau saudara yang mempunyai gangguan psikis, mungkin bisa didengarkan kalau kesahnya. Jika ingin memberikan solusi, tidak menghakimi, itu yang paling terpenting. Dan kita langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada yang nanya nih Kak, apakah aksesibilitas layanan mental sudah setara dengan layanan kesehatan fisik? Mungkin Kak Kole bisa langsung menjawab, silahkan Kak Kole. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang cukup menarik juga teman-teman, karena pertanyaan ini menanyakan apakah aksesibilitas pada layanan kesehatan mental sudah setara dengan layanan dari kesehatan fisik seperti biasanya. Ini pertanyaan yang cukup tricky begitu ya teman-teman, tetapi satu hal yang perlu kita yakini saat ini adalah kita sedang proses jalan menuju ke sana. Memang betul bahwa saat ini tidak semua orang dan tidak semua daerah memiliki layanan kesehatan mental seperti layanan kesehatan fisik lainnya. Hanya saat ini layanan kesehatan mental hanya berfokus di daerah-daerah kota besar saja. Mungkin daerah-daerah kecil belum begitu banyak layanan-layanan kesehatan mentalnya. Dan juga dari survei yang dilakukan Kemenkes sendiri ditemukan bahwa sebenarnya 90% dari kita membutuhkan bantuan layanan kesehatan mental secara profesional. Akan tetapi yang dapat mengaksesnya sejauh ini hanyalah 10% diantaranya. Ini bisa menjadi concern kita bersama-sama ya teman-teman. Meskipun banyak faktor yang melatar belakangi kenapa hanya 10% yang bisa mengakses, karena misalnya akses rumahnya terlalu jauh, tidak ada layanan kesehatan mental di sana, atau misalnya belum ada biaya, atau stigma dari masyarakat yang belum menghendaki kita untuk pergi ke layanan kesehatan mental, dan lain sebagainya. Jadi saat ini mari kita usahakan bersama-sama supaya kita bisa mencapai suatu masa di mana layanan kesehatan mental bisa diakses semudah layanan kesehatan fisik lainnya. Untuk saat ini sendiri, layanan kesehatan mental secara online juga sudah banyak dikembangkan oleh organisasi dan platform ataupun startup tertentu yang bisa teman-teman cari di internet. Banyak sekali yang juga sudah menyediakan layanan kesehatan mental secara online. Keuntungannya secara online adalah tentu dari mereka yang daerah-daerah terpencil pun bisa mengakses layanan kesehatan mental ini, meskipun nantinya akan juga berhalangan dari internetnya, dari sinyalnya, dan lain sebagainya. Tetapi dengan layanan kesehatan mental secara online ini kita lebih banyak bisa menjangkau banyak orang. Tetapi layanan offline pun juga sedang berkembang menuju ke arah sana. Jadi kita perlu mengusahakan ini bersama-sama dengan meningkatkan awareness kita tentang pentingnya kesehatan mental, menghilangkan pelan-pelan stigma bahwa mereka yang membutuhkan layanan kesehatan mental adalah orang-orang yang dalam tanda kutip sakit. Dengan menghilangkan stigma-stigma tersebut, kita juga menjadi mempermudah orang lain atau orang-orang di sekitar kita untuk mengakses kesehatan mental. Terima kasih Kak Kole. Dan untuk teman-teman semua, untuk layanan kesehatan mental itu sudah ada online dan dan sangat-sangat diusahakan untuk offline. Dan kita harus membantu teman-teman kita
kita harus menghilangkan yang namanya stigma bahwa orang yang ke psikolog, yang ke konsultan itu sakit. Karena sejujurnya diri kita pun juga membutuhkan itu, membutuhkan teman untuk kita mengutarakan tentang isi hati kita. Seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Udah gak kerasa ya, pertanyaan ada 11 pertanyaan dan ini pertanyaan terakhir. Oke. Kak, bagaimana mengatasi perilaku melukai diri sendiri seperti menggunakan benda tajam ataupun memukul diri sendiri? Ini banyak ya Kak, berita-berita yang seperti ini muncul, seperti menggunakan silet, memukul-mukul diri sendiri. Itu bagaimana Kak menurut Kak Kole? Oke, teman-teman, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Pada pertanyaan ini disampaikan oleh salah seorang yang menanyakan mengenai sebenarnya bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengatasi perilaku melukai diri kita sendiri, atau yang sering kita dengar sebagai self-harm. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu semua teman-teman yang mungkin sudah berani menceritakan bahwa teman-teman mengalami permasalahan ini. Membuka mengenai permasalahan ini bukanlah hal yang mudah begitu ya teman-teman, tetapi teman-teman hebat sekali karena sudah mau bercerita dan mencari bantuan setidaknya untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, tentu saya akan menyarankan kembali lagi mengakses layanan kesehatan mental secara profesional. Kalau memang hal ini dirasa sudah sangat mengganggu dan kita melakukan secara sengaja untuk melukai fisik kita sendiri, maka mungkin kita perlu mencari bantuan secara profesional supaya bisa mencari jalan keluar yang lebih sehat terkait permasalahan-permasalahan yang kita alami. Kemudian ada beberapa tips lain yang juga teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, cobalah teman-teman memahami diri teman-teman sendiri. Kenapa ya kira-kira kita melakukan self-harm? Ada apa sih sebenarnya ketika kita melakukan self-harm? Permasalahan apa yang membuat kita melakukan hal ini? Atau setelah kita melakukan self-harm, muncul perasaan apa sih sebenarnya? Apakah ada perasaan-perasaan tertentu? Dan kemudian kita juga bisa mencari untuk menghasilkan perasaan yang sama, adakah jalan keluar lain yang bisa kita lakukan selain self-harm? Percayalah bahwa diri kita semua berharga, teman-teman. Kita perlu menyayangi diri kita sendiri, tetapi mungkin jalan menuju ke sana bukanlah jalan yang mudah. Lalu tips yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan self-harm, mungkin beberapa dari kita ini memiliki kemarahan atau kebencian tertentu yang perlu kita lampiaskan begitu ya. Jadi kita perlu mencari hal-hal lain untuk bisa melampiaskan amarah kita selain menyakiti diri kita sendiri. Bisa dengan beberapa hal seperti misalnya meremas botol plastik, berteriak di balik bantal, atau misalnya mencoba untuk memegang es batu supaya menimbulkan sensasi-sensasi tertentu dan lain sebagainya. Jadi cobalah untuk mencari hal lain yang bisa kita lampiaskan atau kita pakai sebagai tempat pelampiasan kemarahan kita. Tetapi harap diingat ya teman-teman, jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri lagi ataupun orang-orang di sekitar kita. Lalu yang selanjutnya, kalau misalnya kita sudah melampiaskan kemarahan kita, mungkin kita juga perlu mencari ketenangan. Ketenangan ini banyak bisa didapatkan melalui hal-hal kecil teman-teman. Coba silakan ingat kembali hal-hal apa saja sih yang sebenarnya membuat teman-teman merasa lebih tenang. Seperti misalnya mandi dengan air hangat, atau menyalakan aromaterapi, menyalakan lilin sehingga kondisinya menjadi lebih kusyuk juga, dan lain sebagainya. Silahkan cari sendiri sumber-sumber atau tempat-tempat yang bisa membuat teman-teman merasa lebih tenang. Lalu salah satu lainnya, ini tips yang sudah sering dilakukan juga oleh banyak orang dan banyak juga terdapat course-nya atau panduannya di internet gitu ya, yaitu latihan mindfulness. Mindfulness ini adalah salah satu konsep yang cukup banyak dikenal orang-orang saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu mendalami lebih lanjut, teman-teman bisa mencoba mencari di internet karena sudah banyak sekali ahli-ahli atau platform kesehatan mental yang menawarkan mengenai latihan mindfulness ini. Salah satunya yang bisa saya berikan saat ini adalah mencoba untuk berhitung mundur dari 10 ke 1. Cobalah hitung pelan-pelan dari 10, 9, 8, sampai akhirnya 1 nanti. Hal itu juga bisa menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Kemudian pelajari juga teknik pernafasan seperti tadi yang sudah disarankan, atau juga bisa mencoba peregangan atau pelemasan otot-otot. Cukup lakukan peregangan simple. Kemudian coba alihkan fokus teman-teman
dari keinginan untuk menyakiti diri sendiri kepada hal-hal di sekitar teman-teman, seperti misalnya mencium 5 aroma yang ada di sekitar teman-teman, melihat 5 benda yang ada di sekitar teman-teman, dirasakan betul benda itu seperti apa, strukturnya seperti apa, permukaannya halus atau kasar, warna dari benda itu apa, dan lain sebagainya. Dengan mengalihkan pemikiran kita dari yang awalnya terlalu fokus dengan keinginan untuk menyakiti diri kita sendiri, kita fokuskan kepada hal-hal lain, seperti konsep mengganti channel TV begitu ya teman-teman. Kita mengalihkan pikiran kita sementara ke hal-hal lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah mencari fokus baru. Mencari fokus baru di sini bisa berbagai macam teman-teman. Seperti misalnya lakukan hal-hal kecil, seperti misalnya membuka kamus secara random. Di halaman itu ada kata apa yang belum pernah teman-teman ketahui sebelumnya, lalu teman-teman cari tahu lebih lanjut mengenai kata itu. Atau misalnya mencari topik-topik di internet yang teman-teman minati dan kemudian menyusun suatu esai atau tulisan baru terhadap hal tersebut. Kemudian bisa juga membaca atau menonton film baru yang belum pernah teman-teman tonton sebelumnya secara random, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah mencoba untuk mensubstitusikan atau mengganti barang-barang yang awalnya teman-teman gunakan untuk awalnya menyakiti diri teman-teman sendiri menjadi barang-barang yang lebih tidak menyakiti. Seperti misalnya teman-teman menuliskan atau menggambarkan binatang yang teman-teman suka, atau kupu-kupu misalnya di lengan teman-teman atau di tempat teman-teman yang ingin teman-teman gambarkan. Atau bisa juga misalnya menggunakan es batu seperti tadi supaya menghasilkan sensasi tertentu tetapi tidak menyakiti diri teman-teman sendiri. Dan yang terakhir ini sama seperti saran pertama, tentunya kalau memang dirasakan bahwa hal ini sudah sangat mengganggu, jangan lupa untuk mengkonsultasikan hal ini kepada profesional. Carilah memang psikolog atau psikiater yang bisa teman-teman percaya dan teman-teman percayakan dengan cerita teman-teman, dan diharapkan bisa membantu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum siap untuk bercerita kepada profesional, setidaknya teman-teman bisa reach out orang-orang yang teman-teman percayai. Ceritakan apa yang teman-teman ingin ceritakan saja, cukup ceritakan hal-hal yang membuat teman-teman nyaman, dan juga sampaikan harapan teman-teman seperti di awal, bahwa teman-teman berharap teman-teman ini bisa mengerti, memahami, dan diharapkan supaya tidak menghakimi, dan lain sebagainya. Jadi silakan tentukan waktu di mana teman-teman siap untuk menceritakan dan membuka mengenai permasalahan ini. Tetapi teman-teman ingat selalu bahwa teman-teman tidak harus menjalani ini sendiri. Banyak sebenarnya mungkin orang-orang di sekitar kita yang kita percayai dan sebenarnya care dengan diri kita sendiri. Bisa juga join support group kalau misalnya teman-teman memang menginginkan. Karena teman-teman, saya yakin teman-teman datang ke sini juga untuk membantu diri teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah ragu untuk terus-menerus memberikan yang terbaik untuk diri teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Kole untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang merasa sudah melukai diri sendiri, memukul-mukul, menggunakan benda tajam dan sebagainya, dan berani untuk speak up, kita kasih apresiasi. Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk kalian yang udah mau bercerita. Dan saran dari Kak Kole adalah carilah konsultasi yang tepat. Boleh ke orang yang sudah berprofesional, seperti ke psikiater, atau kalau misalnya tidak ingin, itu bisa ke teman kalian yang kalian percaya, dan meminta untuk tidak menghakimi, dan meminta untuk mengerti apa yang kalian rasakan. Seperti itu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Apakah dari Kak Kole sendiri mempunyai pesan-pesan untuk teman-teman semua, teman-teman di rumah mengenai kesehatan mental? Silahkan Kak Kole. Teman-teman, saya sudah menjawab semua pertanyaan yang teman-teman ajukan dan membagikan sedikit wawasan dan tips-tips kecil yang mungkin bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman untuk bisa memaintain dan juga mengembangkan awareness dan kesadaran kita akan pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Sekali lagi saya mencoba untuk mengingatkan dan akan terus-menerus mengingatkan juga, jangan lupa untuk mencari bantuan profesional, psikolog, psikiater yang memang
teman-teman butuhkan kalau misalnya kapanpun teman-teman merasa butuh, karena tidak ada yang salah untuk mencari bantuan secara profesional. Kami dari Into the Light Indonesia juga membagikan berbagai macam tips, atau misalnya kami juga menyediakan berbagai macam informasi terkait dengan layanan-layanan kesehatan yang bisa teman-teman jangkau secara online maupun offline. Silahkan kunjungi Instagram kami dan website kami, karena kami adalah yayasan yang memang bergerak di pencegahan bunuh diri. Kami juga banyak bergerak untuk meningkatkan kesehatan mental di masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Silakan akses website dan juga Instagram kami untuk melihat lebih lanjut informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan atau wawasan-wawasan baru mengenai kesehatan mental, bagaimana cara memaintainnya, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya self-harm, dan lain sebagainya. Banyak informasi yang disediakan, silahkan mengakses Instagram, website, YouTube, podcast yang kami miliki tersebut. Sekali lagi, kami harapkan supaya video kecil ini bisa membantu teman-teman semua di dalam menyadari pentingnya kesehatan mental dan bagaimana kita bisa membantu orang lain dan siapapun orang di sekitar kita untuk memaintain dan juga menjaga kesehatan mentalnya. Semoga berguna teman-teman, dan jangan lupa untuk terus-menerus self-care, self-love terhadap diri kita sendiri, terutama di masa pandemi ini. Sekali lagi, selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia teman-teman. Kita semua berharga, kita semua berarti. Baik, terima kasih Kak Kole atas pesan-pesannya, dan untuk teman-teman semua bahwa seperti yang Kak Kole tadi bilang, kita harus belajar mencintai diri kita sendiri, self-love and self-care. Oke, saya Zalsa, selaku perwakilan dari Sekolah Cimsau MP mengucapkan terima kasih banyak kepada Into the Light dan Kak Koleta Asintia Saraswati sebagai pembicara World Health Mental Day di Cimsau UMP. Saya tutup Q&A pada pertemuan kali ini dengan mengutip sedikit dari kata Kak Kole bahwa kita ini berharga dan kita berarti. Selamat Hari Mental Sedunia dan salam Orenha.